tenaga kerja di Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita semua akan membahas mengenai teks eksplanasi. Ada beberapa poin yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama, ada pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang ketiga, ada struktur dari teks eksplanasi. Yang keempat, kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang kelima, ada contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi ini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan urutan peristiwa yang memiliki hubungan logis. Jadi dapat diartikan bahwasanya teks eksplanasi ini sebagai tulisan yang berisi penjelasan suatu hal atau fenomena tertentu. Fenomena di sini mencakup fenomena ilmiah, sosial, pengetahuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, isi atau proses sebab akibat, serta kesimpulan atau interpretasi. Selanjutnya, teks eksplanasi ditulis berdasarkan data-data yang faktual. Kemudian, teks eksplanasi umumnya berisi data faktual yang ilmiah. Lalu, teks eksplanasi ditulis dengan tujuan memberikan informasi tanpa persuasi terhadap pembaca. Dan yang terakhir, dalam teks eksplanasi terdapat penanda urutan waktu, seperti setelah, kemudian, dan... Kemudian kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi, dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi penjelasan umum mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian, urutan sebab akibat. Bagian ini berisi mengenai proses terjadinya topik yang dibahas. Proses tersebut harus ditulis secara urut dan sistematis. Dan yang terakhir, interpretasi. Bagian ini berisi mengenai rangkuman tulisan dalam bentuk yang lebih singkat. Setelah membahas mengenai struktur teks eksplanasi, sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama ada kopula. Kopula biasanya digunakan untuk menjelaskan istilah dalam suatu fenomena. Kemudian ada kata kerja aktif, biasanya digunakan untuk menjelaskan pernyataan umum. Selanjutnya, keterangan waktu, biasanya digunakan untuk menjelaskan urutan waktu suatu fenomena. Dan yang terakhir, kata ganti benda, benda-benda di dalam teks bisa diganti dengan ini dan itu. Pengangguran di pedesaan. Sekarang, mental kerja keras di pedesaan Magelang semakin menurun dengan meningkatnya kemudahan dalam mengakses informasi. Banyak pemuda-pemudi desa yang membenarkan jika mereka tidak bekerja sama sekali. Derasnya arus informasi membuat semua orang semakin mudah dalam memberikan pengaruh negatif. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung pada mental kerja masyarakat pedesaan yang mulai terpengaruh. Hasrat untuk bekerja keras semakin menurun dan lebih memilih kerja dengan duduk santai, mencari pemasukan yang tidak pasti. Akibatnya, perekonomian di desa yang seharusnya sudah bisa merata malah jadi semakin timpang, apalagi dengan pemikiran pemuda desa yang semakin enggan untuk melakukan pekerjaan berat. Sebenarnya, tidak semua orang harus menjadi bos untuk bisa memperoleh pendapatan yang layak. Bekerja sebagai seorang petani juga tidak terlalu buruk untuk dilakukan, karena masih bisa menghasilkan uang. Sementara itu, orang yang memilih untuk menganggur karena alasan gengsi merupakan sebuah keputusan paling buruk untuk diambil. Sadarilah bahwa kehidupan di media sosial tidak selalu nyata, dan realitas kehidupan harus dipertahankan. Itu tadi materi terkait teks eksplanasi beserta contohnya. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah diberikan.
Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.